Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, langsung kemawon. Sering kita mendengar bahwa hadis qudsi diucapkan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Adapun ilmu Allah yang terbagi tiga, yaitu ilmu qalam, ilmu gaib, dan ilmu syahadah. Ilmu qalam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ahyah. Lajeng ilmu gaib, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Di sini sedangkan nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah dengan beberapa cara, maka ilmu gaib itu tidak banyak orang. Maksudnya orang-orang tertentu yang melalui ilmu laduni dengan 5 cara, yaitu cara nur, tajalli, sir-sirullah, atau sir tawasul. Maka yang kami tanyakan satu hal, wa yuhlaqa ala tajalli ilahiyin yaridu alal qalbi. Bagaimana maksudnya, bagaimana penjabarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Niki nggih dinukil oleh beliau Imam Ghazali di dalam kitab di dalam kitab Ihya. Apa maksudnya? Sing sapa wonge wis kenal menyang dirinya yang siapa? Tergantung pandangan syariat apa pandangan hakikat. Sebab di sini dalam pengertian man arafa nafsahu, dirinya, ada yang menerjemahkan dirinya makhluk, hamba ini. Ada yang mengatakan nafsahu, dirinya itu urip iku. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul faqad ngarofa rabbahu. Dia akan betul-betul kenal Tuhannya. Bapak Ibu, maholus syahid, inti daripada dawuh niki, nafsahu iku urip sing ana awak sampean. Bukan jasmaniah niki, bukan. Ada yang mengatakan ruhaniah jiwa ini. Siapa jiwa ini? Siapa ruhaniah ini? Nek cara kula ngoten, ruh itu punya ma'ani, 2 makna. Ketika kita belum sampai ke akhad di musyahadah tadi, otomatis ruh itu kita sebut makhluk. Tapi kalau kita sudah masuk di musyahadah atau ke akhad makrifat, nama ruh itu tidak ada. La ibsor wa mubsor wa basor. Yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya fana alias hancur. Bapak Ibu, ku maksud nafsah iku adalah hidup yang ada di dalam diri kita. Kita tidak akan dikatakan sudah kenal apabila kita masih mengaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan. Itu berarti belum kenal. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wa Gusti Allah. Mangkane kula giring mukadimah mang ya. Kita itu gerak sebab ono sing gerakno, yaiku Gusti Allah. Walaupun masih ada 2. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Enggak apa-apa itu prosesnya.
untuk melatih ati sampean kali kula biar gak gampang ngaku. Kalau di dalam hati kita merasa aku makhluk ini yang bisa melakukan, berarti ini tanda kita tidak kenal diri kita. Kalau jenengan di dalam hati itu sudah tidak mengaku-ngaku, sudah tahu bahwasanya sumber semuanya dari Allah, maka inilah yang disebut wong sing wis kenal dirinya. Makanya jawabannya fakot ngarofa robbahu, mongko yepti temen-temen wong iku kenal pangerane. Artine ning dodo sampean kali kula niki selalu muncul sing agawe kabeh sumbere iku sangka Gusti Allah. Dalam hal tumindak napa wae ya niku maksude man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Nah niki berangkate untuk menuju dan mempraktekkan hal yang seperti ini, man arofa nafsah dan seterusnya. Di situ ada istilah kalam, dawuh Gusti Allah yang berupa kalam. Kalam iki wonten 3. Siji kalamullah yang bersifatkan tulisan, berarti Al-Qur'anul Karim. Jenengan lewat Al-Qur'anul Karim untuk mencari mutiaranya, yaitu tauhid. Loh. 2, kalam itu berbentuk kauniyah. Alam iki Pak. Alam iki yo ayat sami. Yang ketiga, baik di dalam kauniyah alam ataupun Al-Qur'anul Karim itu ada ayat yang disebut ayat yang tersirat utawa Al-Qur'anul Qadim. Ini diterangkan di dalam surah Al-Imran ayat 7, disebut Al-Mutasabbihah. Nih, nggak mudah mendapatkan ayat yang tersirat. Jenengan bisa mendapatkan ayat tersirat manakala jenengan ini belajar tauhid lewat kalam dulu. Makanya ning pondok-pondok pesantren itu kan ada pendidikan berjenjang toh. Ada tarbiyatul ibtida wasanawi wa aliyah. Lah ngoten ya? Lah. Sama di dalam Al-Qur'an pendidikan tauhid, la ilaha illallah jahr, la ilaha illa huwa siri, jahr ning syariat, siri ning thariqah, la ilaha illa anta sirul asrar, iki ning hakikat. Terakhir tauhid, la ilaha illa ana ning makrifat pun. Lah kesemua tauhid ini Pak yang berjenjang dan bertahap ini sudah Rasulullah sampaikan, sudah. Cuman selepas beliau Khalifah Sayyidina Ali sampai berabad-abad, tahun 2014 kemarin terkesan tutupi. Mana di antara pemimpin kita ulama yang berani membuka hal ini? Enggak ada. Alasannya apa? Paling mendasar takut fitnah. Lah ngaten nggih? Takut fitnah. Jujur Pak, saya mulai gelar ini mulai tahun 2000. Saya tahu resikonya. Ayatnya sudah ngomong walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabiku walaupun resikone dibenci, dicaci, bahkan diusir dari Mekah ke Madinah, bahkan dialapati, tetap beliau sampaikan. Niku Kanjeng Nabi. Kami pun belajar. Gak iso niru 100%, buh 10%. Akhirnya
Kami tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 saya masuk penjara 3 tahun. Rapopo. Dan itu proses kehidupan kami, perjalanan dalam hal perjuangan ini. Nek urusan kami sebelum tahun itu kami diusir dari kampung saya, sudah dibenci, dicaci, bahkan dzalika dolalatun, itu ajaran sesat, sudah kami terima. Tapi tidak menjadikan fatwa-fatwa seperti itu saya mundur ke belakang, tetap sekali maju ke depan, terus ke depan sampai detik ini, Pak. Bapak Ibu dikira terus enak-enak moro teko seperti zaman saiki tahun 2025. Alah Pak, mboten. Dulu ya Allah, saya selama 5 tahun niki lho. Mulai 2000 sampai 2005 ini saya sembunyi-sembunyi. Terlepas tahun ini berarti 2006 sampai hari ini saya secara terang-terangan. Ya sudah, resiko sudah saya pikirkan. Mengapa saya harus bersikap maju terus? Karena jujur mawon, hati semua manusia pada umumnya menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu iku ridho, jenengan melakukan sholat iku ridho, tapi nafsu gak ridho. Waktu sholat sampai eling Gusti Allah, hatinya sambung, gak ridho. Sampai buka dalam surat Al-Hijr ayat 39-40, bagaimana sikap daripada nafsu. Sikap dari nafsu adalah menggoda sampean kali kula untuk lalai terhadap Allah. Itu visi misinya nafsu. Jenengan kali kula waktu ning zaman azali roh iku belum ditiupkan, bagaimana Allah membaiat, Allah menjanji terhadap jenengan kali kula. Dibuka Al-A'raf 172, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala. Gitu. Betulkah aku Tuhanmu, hei hambaku Sukoharjo, ngoten nggih? Sukoharjo nih, Jawa Tengah. Betulkah kau nanti akan hanya menyembah dan bercinta padaku, tidak mencari Tuhan selain aku, beriman hanya padaku, tidak pada makhluk? Jenengan kali kula jawab bala injih. Eling napa mboten sampean? Mboten. Mengapa enggak eling? Karena hati kita iku ketutup oleh bisikane kesenangane hawa nafsu. Lho, ana kono lho, Pak. Oleh karena kondisi rohaniah umat manusia ini menjadi belenggunya hawa nafsu, budaknya hawa nafsu, tawanane hawa nafsu, maka Allah mengutus baginda Rasul supaya ati sampean kali kula niki keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 ada di sini, Pak. Pun dari keterangan ini, atas pertanyaan ini, di bab kalam bisa kami simpulkan bahwasanya apa yang sudah Allah berikan terhadap jenengan kali kula malam hari ini terserah jenengan. Sir diterima, sir ditolak. Kami tidak akan pernah menyalahkan bagi yang menolak. Kami harus hormati segala aspirasi pendapat semua manusia. Sebab Kanjeng Nabi didapuk Gusti Allah untuk menyampaikan hal ini. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Hanya memberikan kabar terhadap yang beriman dan memberikan peringatan pada yang ingkar. Cuman itu, tidak ada memaksa untuk mengikuti mboten. Pun kalam-kalam mancik ke gaib,
Jenengan kalau sudah mau terus menerus hatinya berzikir sesuai dengan apa yang kusebut zikir di depan tadi, maka disitulah nanti jenengan akan diulang Gusti Allah piyambak. Tadi dikatakan disebut sebagai ilmu laduni lah, ngoten nggih. Ini nanti langsung Allah sing bimbing jenengan, karena Allah sendiri tidak akan pernah meninggalkan jenengan. Berhubung jenengan kali kula niki selalu ingat pada Allah, maka Allah selalu ingat datang jenengan. Udkurullah, udkuruni adzkurkum. Ini jikalau kita ingat pada Allah, Allah selalu memperhatikan kita dalam hal ilmu ghaib tadi. Apa isinya ilmu ghaib? Daqaiqul asrar. Lembut-lembute rahasia-rahasia ngilmu tentang keesaan pada Allah. Artinya walaupun sekarang sampai belum paham, nanti akan dipahamkan Allah sendiri. Alhamdulillah. Musyahadah. Musyahadah itu apa? Persaksian. Bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Musyahadah itu sendiri adalah sebuah alam di mana sudah tidak ada perkara apapun kecuali wujuding Allah, yaitu ngalam musyahadah. Itu ngalam makrifat, yaitu tingkatan ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi ihsan, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamiku menjelaskan ihsan itu pangkate wong sing wis makrifat dateng Gusti Allah. Makrifate ana loro. Siji merasakan tadi tapi belum ketemu. Tapi yang kedua wis ketemu. Nek ketemu berarti wis gak ono siapapun sing ono mung Gusti Allah. Dan itulah disebut tajalli. Artinya hati sampean iki selalu mentajalikan terhadap Allah dalam konsep atau dalam aspek apapun. Mekaten. Ada pertanyaan yang berupa surat. Dalam sholat sulit untuk khusyuk atau hudur ingat, justru malah ingat pada Allah, justru ingat macam-macam urusan dunia. Pertanyaannya, satu, apa diterimakah sholat kita? Kedua, bagaimana caranya bisa sholat agar khusyuk? Bon, tak jawab. Nek masalah diterima atau tidak, hukum yang pasti yang bisa menjawab adalah hukum hakikat. Hukum ada dua, syariah dan hakikat. Syariah itu menghukumi perilaku jasmani, apa al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Jasad iki kudu patuh ambek hukum Allah di dalam hukum syariat, yaitu ninggalkan perkara yang dilarang dan menjalankan perkara yang diperintah. Itu hukum syariat. Hukum hakikat menghukumi perilaku ruhaniyah atau hati. Hati nggak boleh ada hasud, ada riya, ada takabur, nggak boleh. Hukum di situ adalah ani'budullaha wajtanibut tauhid. Hati jenengan tidak boleh geser sedikit pun beriman terhadap selain Allah, nggak boleh. Hati harus condong terus datang Allah. Satu sisi hati harus tinggalkan iman selain Allah. Itu hukumin yang hati. Sampai di dalam surah Luqman ayat 13, beliau iku pesen, ya bunaya, hei anak putuku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ojo sekali-kali hatimu iku menyekutukan Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah, yaitu makhluk dalam hal apapun. Sebab jikalau hati kita melakukan yang seperti ini, inna syirka la zulmun azim, itulah yang menjadikan hati bertambah gelap.
kepada Allah. Terserah. Pun, apakah ini diterima? Ibadah saya ini, sholat saya khususnya? Jawabannya di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Tolong dibuka. Di situ dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang muncul dari hati seseorang yang bertakwa. Wis, sampeyan tafsirno lewat yang apa? Muttaqin iki. Sakerso. Kalau enteng-entengan, muttaqin itu adalah orang yang selalu menjaga, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sering kita dengarkan itu ketika saat kita melakukan sholat Jum'ah dari khotib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu sing kathah niku ittaqullaha tok. Haqqa tuqatih ini mboten dicandak. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu apa? Ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah apa yang telah dirisalahkan Kanjeng Nabi, tidak hanya syariah tapi hakikiyah, yaitu tauhid. Ilmu ini. Amal adalah perilaku kita, melaksanakan kita. Hati, perilaku ruhaniyah. Itu kholwat, iku uzlah. Ngapunten, yaiku prakteknya dzikir sing kula sebut tadi. Istiqomah terus menerus. Inilah 3 rangkaian yang disebut sebagai takwa miturut surat tersebut. Surat apa mau? Al-Maidah ayat 27. Wis, tondo-tondone wong bertakwa itu, Pak. Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Ini dalam satu makalah kitab hikam bahkan mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ing dalem ibadah iku mesti ana roe. Roe ngibadah, roe ngamal. Apa roe amal? Ikhlas. Lah ikhlas iku definisinya bagaimana? Ning ati sampean iki ra rumangsa melok duwe. Salat gak diaku-aku salate. Isoke salat gak sumbere teko awake, tapi sumbere sangka Gusti. Persis seperti tukang parkir. Ketika saat dititipi sepeda, mobil, apapun, beliau ayahi. Suatu saat yang memiliki hadir diambil ikhlas pelong, gak mungkin digandol. Lah ngoten, wekku iki, gak mungkin. Artinya apa? Ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas, Pak. Sedoyo laku yang terjadi pada diri kita itu di dalam dodo, di dalam ning jerone ati iki muncul rasa iku weke Allah, bukan weke kita. Paham? Yo inilah takwa, yo inilah ikhlas. Makanya Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati seorang yang bertakwa. Pun terus caranya bagaimana sholat khusyuk? Pun sampai melebet datang surah Al-Baqarah ayat 238. Ning kuno Gusti Allah dawuh hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta. Saged kula tulis madhep irun. Wis sampean ngen-ngen mawon nek ngoten. Di situ ada 2 sholat, Pak. Al-Baqarah 238. Ada 2 macam sholat. Pertama hafidhu 'alas sholawah, memakai jamak. Artinya adalah al-maktubah, yaitu sholat yang diwajib, yang dilakukan oleh jasmani, duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Wis paten. Yang kedua, wassolatil wusta. Di sini enggak ada wakaf, justru ada wawu ataf menyambung dari sholat 5 waktu tadi. Wassolatil wusta. Niki sampai terjemahan cara syariat khilaf. Ada ulama mengatakan asar, ada ulama mengatakan maghrib, monggo. Tapi nek sampai tingali duki tafsir mutasabihah, artinya adalah tunggal, yaitu sholat yang dilakukan oleh ruhani. Bagaimana sholatnya hakikat? Nek tadi sholatnya syariat, ani budullaha wastanibut tauhid. Ati sampai kali kula lewat pangrasa iki madhep menyang sejatine Allah, yaitu urip. Dan ini Allah jelaskan dan terangkan di dalam surat Al-An'am 79. Dan inilah dicontohkan beliau Nabiullah Ibrahim dan diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa inni wajjahtu waj sak temene ku adepno wajah rohku wajhia terhadap wajah Allah. Isoe lewat apa? Zikir sing kalau sebut tadi loh, sirul asrar tadi loh, Pak. Pangrasa. Itu caranya. Kalau kedua sholat ini jenengan lampai jasmani dan rohani, wakumu lillahi qanitin, tegakkan, jalankan, jagalah sholat itu dengan khusyuk, maka disitulah jenengan akan bisa mendapatkan sholat dengan khusyuk. Praktek ya kau mau sadurunge takbiratul ihram ati menengok dulu, rasakno kehadiran wujudi Allah. Wis sampai ngalir mawon. Dan disinilah jawabannya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wis belajar dulu. Ayo Pak, belajar latihan sholat khusyuk. Belajar terus. Atau nanti malam sholat tahajud atau sholat hajat. Aku yakin jenengan gak kupuh ninggalno waktu. Biasa ya awak dhewe seperti pesawat. Wer. Ngoten nggih. Nek mulai belajar kita mboten mengenal waktu. Mboten eling, Pak, sampean kok ati wis kadung ketarik rasa datang Allah. Wis gak ngerti awak di ngadegi pirang menit, rukuk pirang menit, mboten paham. Karena indahnya hati ditarik Gusti Allah. Iki cukup? Masih ada? Sampun cekap? Panitia? Ada? Kalau nganut mawon? Ada niku mungkin lah sing ada. Mike tolong. Ada Pak. Ada Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Samping kanan panggung Romo Yai. Nggih. Salam santun dan takzim kagem Romo Guru Guseh Lason Rosid ingkang satuhu kinabekten. Kula pres saking Klaten. Ing mriki kula badhe ngaturaken makalah mawon, di mana makalah niki sifatnya sebagai motivasi atau penyemangat untuk umat untuk belajar ilmu tauhid. Makalahnya mekaten Romo Yai. Semakin kau mencari, semakin jauh takkan pernah kau dapati. Di saat tanpa kau sadari, aku selalu berdiri mengawasi. Ketika hati penuh iman, menyusuri jalan, di sanalah letak kemukjizatan Tuhan. Seorang buta memanglah pantas mendapatkan pertolongan, namun tidaklah menghibah belas kasihan. Lebih dalam kau menggali tanpa berharap
akan tertemui sebuah madzhab zat ilahi. Isilah kesunyian dengan witir, teriring asma, di sanalah hamparan dohir, terlahir sang pencipta. Iqra, tersirat dan tersurat, maka ruh menyatu, lebur di antara zatullah. Ungkapkan rasamu dalam nyatamu, maka Tuhanmu akan menyatu. Potonglah lidahmu, buang dzikirmu, hentikan permohonanmu, teriakkan tangismu, maka akan tertemui rasa khalifahmu. Matikanlah dirimu di antara kehidupan, maka kau akan hidup nyata di dalam kematian. Jadilah khalifah bagi kaummu, perintah Allah gapailah surgamu, hentikan dzikirmu, bukalah dohirmu, akhir zamanmu semakin mendekat, semata janji Tuhanmu. Mekaten Romo Yai, makalah yang sifatnya sebagai motivasi Injih. untuk umat, mohon untuk diringkes atau dijabarkan. Matur nuwun Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syair yang harus dibawa di dalam hatinya si Salik atau sairin. Siapa Salik? Hati yang mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Gusti Allah. Pertama, ringkesannya di situ. Apa yang terjadi di dalam perilaku panjenengan itu? Contohnya berzikir. Enggak boleh ning ati iku ngaku-ngaku iso dzikir dhewe. Tidak boleh hati ngaku-ngaku kalau kita itu bisa berzikir. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen eksistensimu, egomu, hai manusia, hai si Salik, ketika kau mengadakan perjalanan menuju dan bertemu aku. Satu. Nomor dua, jenengan harus wa aslimulahu pasrah. Segala apa ketetapan perjalanan yang Allah tetapkan, mulai A sampai Z, jenengan iki srahno kabeh iku mung Gusti. Berarti jenengan kali kula tidak boleh bersandar terhadap apapun, termasuk tujuan. Apa tujuannya? Mendekat dan bertemu. Iku ningati sampai lepas. Wa aslimulahu, serahkan semua padamu, pada Tuhanmu. Jadi jenengan iki kudu belajar ati iku wis gak ngaku. Begitulah. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tepang kaula Purbojati, jamaah saking Boyolali. Injih. Salam takdim kaula dumateng Abah ingkang kaping kalih. Salam taklim dumateng Bapak Samsul Ma'arif kalian jemaah sedaya. Kaula badhe tanglet, Mbah. Menika apakah benar yang dimaksud alam padang atau terang itu ketika Salik mengalami dalam melakukan kegiatan baik kholwat ataupun kegiatan zohiriyah, dalam akal sudah kosong, tidak memikirkan apapun tentang hal dunia, dan di dalam kalbunya juga kosong, yang terasa hanya ketenangan, dan yang terasa serta tampak dalam akal dan kalbunya yang ada
hanya sejatining urip utawi urip sejati, yaiku sejatining kang awujud. Itu yang dialami salik yang berada di makom khawasul khawas. Niku ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih, apakah boleh bagi seorang salik mendawamkan zikir karomah yang disertai dengan zikir fana'u zikri tanpa menggunakan tasbih? Karena salik merasa untuk tasbih itu sebagai media yang bisa mengganggu ataupun mengurangi kefokusan di fana'u zikrinya. Makaten. Kalau boleh sekalian salik mohon izin. Makaten wonten lepatipun anggen kawula matur kelentak-kelentunipun akhirus salam kawula nyuwun pangapunten akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar alam pepadang itu bisa diraosake oleh si salik ketika berkholwat, yang kholwat itu tidak hanya kholwat secara khusus tapi juga secara umum, waktu kerja, waktu dan lain sebagainya, aktivitas apapun? Jawabannya adalah benar. Allah akan menyalakan hati seseorang tentang nur makrifat. Ini proses secara ilmiah, disebabkan orang itu hatinya selalu kholwat, di dalam kholwat iku zikir. Dan orang itu akan bisa melakukan zikir dengan benar jikalau orang tersebut sudah memahami zikir yang dimaksud zikir sirul asror. Jadi jawabannya adalah benar. Sehingga disitulah yang kami sebut sebagai ngalam ihsan atau ngalam kedamaian. Satu. Nomor dua, diperbolehkan enggak ketika kami si salik itu ketika melaksanakan berzikir sir disertai sirul asr ikut tanpa memakai tasbih? Boleh, monggo silahkan, boleh pakai tasbih atau tidak, monggo tanpa hitungan juga enggak apa-apa. Sing penting mek ngeten, piye ketika caranya jenengan iki berzikir sir itu, sirul asr itu bisa nembus menyang alam musyahadah. Itu yang terpenting. Bisane itu terjadi tatkala sair sing nengarep mang lho, pertanyaan yang tadi, harus melepaskan diri dari segala pengakuan-pengakuan makhluk tersebut. Jadi berjalan seperti kuning-kuning kintir ning kali nih gitu. Wis gak ono beban, wis nganu tae, ditabrakno gampeng nggih monggo, ditotoli iwak ya monggo, ngalir ae. Urusan jenengan ngagem tasbih utawa mboten sebetulnya itu tidak menjadikan satu syarat, ndak. Bahkan sir, dzikir sir ngucap Allah itu enggak syarat. Yang syarat cuman satu, fal ya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Bagaimana caranya ning jero dodo sampean iku ora ana sak liyane gesang kang sejati. Mung ngoten tok. Berarti otomatis dzikir rasa kudu menyala. Nah, terus dilakukan. Inilah secara sistematis alasan mengapa Allah itu menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Sing sapa wonge dalam hatinya nur makrifat sudah Allah nyalakan, maka otomatis
kegelapan saknal seketika kegelapan iku ilang, sing dadekno ilangi kegelapan iku ya cahaya wau. Kados bengi iki, ayo Pak Operator, gensete sampean pateni listrike mau mati kabeh. Peteng salone ya gak iso muni, wis pokoke peteng. Artinya perkara sakliyane Allah dalam hati kita yang bercokol ngebeki alam ati mangko iku langsung sak nalika iku ilang, Pak. Hilang. Barulah yang nyata adalah wujudnya Allah dalam hati sampean, yaiku jenengan wau sanjang sing nyata wujud kang sejatine wujud. Siapa? Ya Allah. Makhluk iku gak wujud, oleh wujud iku asale gak wujud, wujude sebab diwujudno sing wujud. Akhirnya kita ngaku-ngaku wujud. Selama hati sampean kali kula merasa kita itu wujud, jangan harap jenengan akan tahu wujud yang sebenarnya wujud itu. Makanya mengapa di dalam Al-Quran itu ada bimbingan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek cara Jawane sangkan paraning dumati. Ya iku. Nek wis betul-betul kembali jenengan kali kula asalnya enggak ada, kembali enggak ada, maka disitulah akan nyata siapa sebenarnya yang wujud itu. Oke, tasik wonten. Kula nganut panitia mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmo dari Wonogiri Timur. Saya ingin bertanya kepada Pak Yai. Yang pertama, saya mengikuti Yai kurang lebih sudah 3 tahun. Proses demi proses saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya. Dan sampai detik ini yang saya rasakan di dalam hati saya adalah yo ingsun sejatine urip, yo ingsun sejatine urip. Terus begitu langsung ditambah surat Al-Hadid ayat 3 plus surat Toha ayat 14. Pertanyaan saya adalah apakah ada yang salah ataupun kekeliruan dalam pikir dalam hati saya? Kalau banyak yang salah saya mohon dipun pedharaken dos pundi ingkang leres ngaten ingkang setunggal menika titipan saking istri kula. Pilih istri kula dikira sirul rasul sampun dipun laksanaken kanthi istiqomah ananging dereng saged usul mekaten. Lajeng ingkang ketiga nggih titipan malih saking abah kula wau. Napa sejatine thariqah lan apakah boleh orang awam belajar thariqah? Mekaten Kyai. Semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi yaumi hadza ing dalam detik iki ati kula niki menetapkan sedaya iku ana. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Apakah sudah benar? Sudah. Ada kesalahan? Enggak. Karena yang membimbing langsung hati sampean iku tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah memproses di antara kita dengan cara Allah itu sendiri. Kadang-kadang Pak, jenengan iki diproses Allah dengan cara Allah, asali kita sugih dadi melarat, dihabiskan.
Asali kita melarat disugihkan dunia ini, bisa jadi. Tapi yang jelas di situ semuanya maqasid atau beberapa maksud Allah miturut hitungan Allah dan cara Allah sendiri. Yang nomor 2, ini pesanan titipan tentang masalah sirul asror. Sampai detik niki kami belum wusul niki dos pundi solusine ngeten Pak. Urusan wusul kapannya itu urusan Allah. Miturut surat Al-Ankabut ayat 5 sudah jelas. Tapi jangan khawatir, mesti itu terjadi. Nyun sewu, nek sampai takon kuncine biar cepat wusul. Waktu jenengan aktivitas apapun, belajarlah hati merasa bahwasanya bukan kita yang bisa melakukan, tapi hidup dalam diri kitalah yang melakukan. Dari arah situlah Pak, jenengan harus meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, tapi harus ada tekanan dalam hati kita berupa ihsan, bahwasanya semuanya yang bisa melakukan hanyalah Allah. Ibarat kita itu Pak, korean nile isoke murup sebab ono sing ngurupkan. Bisanya menyala sebab ada yang menyala. Kita itu laksana korean, sampai besok nggak ada yang menyalakan, ya tetap korean itu, ya diem aja ini. Kita harus menetapkan sifat hakikati makhluk dalam makhluk diri kita. Ini caranya. Yang ketiga, masalah thariqah. Secara hakikat tadi sudah saya katakan, tujuan thariqah jalan itu adalah untuk mendidik hati kita supaya ada keinginan. Saya bicara bukan thariqah setelah Kanjeng Nabi. Thariqah Kanjeng Nabi ku muttasil lillah, muktabaroh lillah, sambung nang Gusti Allah. Inilah Pak Bu yang ku maksud, ngibadah murni atau tidak murni itu thariqah Kanjeng Nabi. Artinya segala apapun yang beliau lakukan, baik sholatnya, baik sodakohnya, baik puasanya, baik hajinya, baik mergawini, baik numpak untone, baik perangnya, apapun, hati beliau selalu bertemu Allah. Artinya ibadah murni atau tidak murni ikulah hakikate thariqah. Makanya jenengan nek takok Mbah Dimyati, Mbah thariqah sampean apa? Salat, ngaji, mboten sanjang thariqah A sampai Z niku mboten. Nah, niki berarti beliau sudah tahu hakikate thariqah Kanjeng Nabi ku ya apa. Nek thariqah sampean kali kula kan mentoke muktabarok sanate muttasil dateng Kanjeng Nabi. Lah ngoten to? Iya enggak, kan gak roh. Lah ngoten to? Lah saiki endi dalan sing iso ndadekno ati sampean iku saged parek kan ketemu Allah? Sederhana, kalau saya menjawab sederhana. Lewat sholat, yaiku berarti thariqah. Gunakan jalan itu untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebetulnya sebagai jalan orang mukmin bertemu Allah. Cukup Pak nggih, 11:30. Terus bunti panitia? Monggo Pak. Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun sewu Pak Kiai, kalau wau dalam suatu keterangan menyinggung di surat Al-Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuzina linasi hubus syahwati minan nisa
ila akhir ayat. Sepengetahuan saya, ayat itu memang nas Allah kepada manusia memang demikian. Tapi tadi Pak Kiai menjelaskan kalau kita ketemu ayat itu sama halnya kita ketemu garangan, kalau nggak salah begitu. Nah, yang saya pertanyakan atau ya bukan bertanya lah, mohon kejelasan saja gimana yang dimaksud garangan itu bagaimana? Mohon kejelasan. Namun menika Pak. Sejarah apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Adam, buah khuldi itu garangan ya. Buah khuldi itu terulang pada diri kita. Apa? Syahwatud dun. Isini syahwatud dunya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bagi kita seorang laki-laki, buah khuldinya adalah perempuan. Di situ tidak memakai ar-rijal tapi anisa, minan nisa. Isinya syahwat, kesenangan nafsu yang menjadikan hati kita lalai. Pertama adalah minan nisa. Orang kalau hatinya sudah mencintai seorang wanita, wanita mencintai seorang laki-laki, proses kita itu semua kita Pak, mesti hati ini bersukaria terhadap sesama manusia. Pertanyaan, apakah kita ketemu garangan itu salah? Ini yang perlu. Kalau saya menjawab, kalau ini proses kita innalillahi, nggak salah. Karena ini sudah ketetapan Allah. Seperti ketetapan Allah di dalam beliau baginda Nabiullah Adam terjerumuskan lewat buah khuldi. Cuman yang menjadi pertanyaannya, kita umur nggak tahu loh Pak ya, nggak tahu. Kapan kita sadar? Kapan hati kita akan menyadari kalau itu adalah merupakan satu ujian Allah, dilewatkan nafsu, hubbus syahawah, isinya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, istri, anak, harta benda. Kapan hati kita lepas dari itu? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini ono ajaran sing tidak ada paksaan. Isinya qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan hati kita dari gelapnya hati kepada Allah disebabkan karena syahwat ini. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang mengikuti ajaran yang ada di sini, maka mereka akan meninggalkan tauhid. Tauhid itu bahasa makna murad adalah berhala Pak, berarti garangan tadi. Hakikate bukan sare ati, nek sare ati berhala yo patung. Ini Mojokerto niku nggone Kecamatan Trowulan. Kalau kita bicara tentang proses, ya nggak apa-apa, memang kita semua gitu kok. Cuman proses itu mosok terus seperti ini. Apakah kita tidak ingat dalam satu ayat yang mengatakan qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, ini sungguh sengsara bagi manusia jikalau waktu di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Dan atau pesane Kanjeng Nabi wau dalam surat Al-Ahzab 21 yang disebut teladan percontohan Kanjeng Nabi. Sekarang Pak, tergantung kita. Tadi saya katakan, siapapun panjenengan menolak atau tidak menolak, aku tidak menyalahkan. Karena setiap diri manusia punya hak masing-masing. Saya hanya inni lakum nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan saja.
Urusan saya sudah katakan, umur kita tinggal berapa Pak? Kita mati kapan kita nggak tahu. Jenengan bersikukuh untuk tidak menerima hal ini, itu bukan urusan saya. Ingat, semua itu wonten konsekuensinya masing-masing. Tolong nanti sebelum kita tidur dibuka surat Al-Isra 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hati kita buta pada Allah, tidak tahu mana Allah, mangkana fi hadihi a'ma, akhirnya fahuwa fil akhirati a'ma, Pak. Akhirat pun mata hati ruhaniyah kita buta. Wa adallu, dan lebih gelap dan lebih tersesat apa nih sabilan, jalannya. Tolong ikut nanti sebelum tidur kita buka, kita resapi ayat itu. Al-Isra ayat 72. Jadi maksud garangan itu ketika kita sudah diperingatkan Allah lewat risalah Kanjeng Nabi di jalur tauhid ini, kok kita itu sudah menerima, mesti kita mengatakan, oh itu garangan. Tapi kalau kita pada saat masih dipusi proses, ya bukan garangan Pak. Wong wedok iku vitamin gitu, vitamin C, garwa iku vitamin C, anak nggih ngoten, dunya brono sandang pangan papan, ya vitamin. Kalau nggak vitamin, mengapa kita kerja? Nah gitu toh. Mengapa kita bikin rumah? Mengapa kita menyiapkan kebutuhan keluarga? Kalau bukan vitamin, cuman ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Sebab Gusti Allah sudah dawuh di dalam surat Az-Zumar tadi ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu sebelum kedatangan satu kematian. Sebab jika tidak ada realisasi jenengan tindakan untuk kembali kepada Allah, summalatun sorun, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadap kita. Naudzubillahi min. Mugi-mugi ya kita senantiasa dibimbing Allah, anak putu kita ditakdirkan Allah sebagai anak putu ingkang sholih dan sholihah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Allah ij'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa min ahli dzikrika wa min ahli ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.